Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ayuliansa SPD dari SMKN 1 Garut. Pada video kali ini saya akan memaparkan pemecahan permasalahan belajar siswa pada mata pelajaran produk atau proyek kreatif dan kewirausahaan. Baik, sebelum memaparkan lebih jauh mengenai pemecahan permasalahan belajar siswa tersebut, ada baiknya kita juga memahami apa yang maksud dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning disability adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pelajaran yang disebabkan oleh banyak faktor. Bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis saja, tetapi bisa juga merujuk pada masalah psikologis, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, atau menghitung. Menurut Mulyono, kesulitan belajar secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau development learning disabilities. Kesulitan ini mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik dan persepsi, serta bahasa dan berpikir. Kemudian yang kedua, kesulitan belajar akademik atau academic learning yang mencakup kesulitan membaca, menulis, berhitung, atau matematika. Setelah melalui proses pengamatan selama kegiatan pembelajaran berlangsung, diketahui bahwa kesulitan belajar yang dialami siswa pada mata pelajaran produk atau proyek kreatif dan kewirausahaan, khususnya pada materi membuat laporan keuangan sederhana adalah masalah kesulitan belajar akademik yang mencakup kesulitan dalam berhitung dan logika penyusunan laporan keuangan sederhana. Nah, adapun akar permasalahan yang dapat diidentifikasi dari permasalahan ini adalah mengenai masalah konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar adalah kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Untuk memperkuat konsentrasi belajar siswa, maka guru harus menggunakan bermacam strategi belajar mengajar dan memperhitungkan waktu agar siswa tidak bosan. Maka dalam proses pembelajaran disertakan waktu untuk istirahat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar diantaranya adalah usia, lingkungan belajar, pola tidur, faktor psikologis, fasilitas belajar, gaya belajar, postur tubuh, status gizi, penggunaan gadget, dan kebiasaan sarapan pagi. Dari sekian banyak faktor tersebut, yang lebih nampak terlihat pada diri peserta didik pada umumnya adalah faktor pola tidur, penggunaan gadget, dan faktor psikologis seperti kelelahan, malas, jenuh, bosan, cemas, tidak suka, dan faktor-faktor lainnya. Nah, dari berbagai kajian literatur, ada beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesulitan belajar, terutama mengenai konsentrasi belajar yang rendah. Alternatif solusi tersebut diantaranya meminimalisir distraksi saat belajar, memastikan siswa siap belajar, menerapkan metode mengajar yang tepat, memberikan waktu istirahat yang cukup, dan mengajak bermain game untuk meningkatkan konsentrasi. Berdasarkan alternatif-alternatif solusi tersebut, diambillah solusi yang relevan. Semua alternatif tersebut sangat relevan dan dapat dipilih sebagai solusi. Khusus untuk solusi menerapkan metode mengajar yang tepat, digunakan dua metode, yaitu metode coaching dan metode drill atau latihan terbimbing. Metode-metode tersebut kemudian diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama, metode coaching. Metode ini memiliki kunci utama dalam pelaksanaannya. Yang pertama, harus memperhatikan faktor kejelasan. Yang kedua, ada konfirmasi. Kemudian yang ketiga, mendengarkan. Dan yang keempat adalah komitmen dari semua anggota tim, baik guru maupun siswa, untuk sama-sama menjalankan hasil komitmen atau kesepakatan dari metode yang dilaksanakan. Selanjutnya adalah metode drill. Pada pelaksanaannya, metode drill ditempuh melalui beberapa langkah. Yang pertama, asosiasi. Yang kedua, menyampaikan tujuan. Yang ketiga, memotivasi siswa. Yang keempat, melakukan latihan. Yang kelima, aplikasi. Yang keenam, evaluasi. Dan yang ketujuh, tindak lanjut.
Pada metode drill ini, siswa diharapkan bisa lebih aktif berpartisipasi dalam melakukan pemecahan masalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan latihan langsung yang dibimbing oleh guru. Setelah melalui beberapa kali metode coaching dan kemudian dilanjutkan dengan drill atau latihan, maka diperoleh hasil yang sangat baik bahwa para siswa pada akhirnya mampu menyusun laporan keuangan sederhana dengan baik. Nah, langkah-langkah pemecahan permasalahan belajar khususnya pada masalah konsentrasi belajar siswa yang rendah diambil dari beberapa sumber rujukan berikut ini. Silakan bisa diperhatikan dalam slide berikut.